88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dan kali ini obrolan komunitas ya. Di sini ada tim dari Wayang First ya. Benar ya? Dengan pemanfaatan teknologi metaverse untuk melestarikan seni wayang kulit demi mewujudkan Indonesia berkebudayaan 2045. Ada tim dari PKM PGK, Program Kreativitas Mahasiswa Video Gagasan Konstruktif dari Universitas Sriwijaya, dan mereka adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya. Langsung biar perkenalan siko-siko ini dong 5 tapi hadir 4 ya. Kita masih menunggu yang lainnya yang belum hadir ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Iya, Baik Pak. Wak ya. Ya. Atau cek boleh ya. Ini yang ngomong pertama ini siapa namanya? Kalau aku namanya Dia Suci Ramadhani. Nah, jurusan? Dari Matematika angkatan 2023. Oh, keren. Nah, 2023 kelas berapa ya? Ada satu yang dari 24. Oh, 2004 baru dong kalau itu. Oh. Yang baru 2025. Oh iya, enggak, maksudnya yang lebih muda dari 2003 ya. Ngomong muda ya. Yang Gladys mana nama Gladys? Oke, perkenalan boleh. Gladys dari jurusan apa? Dari jurusan matematika. Nama lengkapnya? Cahaya Gladys Zafira A, Pak. Apa? Cahaya? Cahaya Gladys Zafira A. Oke. Dan satu lagi ceweknya siapa? Aku Jenny Putri Anggraini dari jurusan matematika. Oke. Nah. Ya, kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari ini, dan kita ngobrol-ngobrol bersama teman dari tim PKM PGK ya. Satu lagi nih kan mana nih, Arya ya. Ngobrol ya, jangan malu-malu ya. Oke, kita buka dulu ya, biar kelihatan Aryanya. Ya, apa kabar ya? Alhamdulillah sehat. Nah, suaranya besar kan tuh kan? Jadi yang digeser yang dekat Arya tuh, yang dekat sama si Jenny ya kan? Ya, Jenny. Oke, Arya jurusan? Dari arsitektur angkatan 23. 23. Sebelahnya? Dari matematika 2023. Jenny. Gladys. Oh, Gladys. Jenny? Ini Gladys. Nah, Jenny kenalan dulu ya. Oh, Jenny, nama aku Jenny Putri Anggraini dari jurusan matematika juga angkatan 2023. Oke, satu lagi siapa namanya? Yang hadir? Nama aku Dia Suci Ramadhani. Enggak, yang enggak hadir. Yang enggak hadir. Oh ya. Yang enggak hadir itu ada Muhammad Bagas. Nah, Katanya mungkin ada perjalanan ya? lagi di Ya. perjalanan. Sambil berjalannya waktu kita ngobrol-ngobrol nih. Ini tim apa? Apa satu jurusan atau satu angkatan atau tim yang kalian berkolaborasi? Kalau kami kolaborasi, jadi gabungan, ada yang dari jurusan matematika, ada yang dari arsitektur, ada juga yang dari sejarah. Berapa orang jumlahnya? Kalau kami berlima, Pak. Berlima. Wah. Ya. Sejak kapan tim ini dibentuk? Kalau dibentuknya itu dari tahun ini sih, Pak, di awal, Pak. Di awal tahun itu kami nyusun proposalnya itu bareng. Kalian ini satu berteman atau memang dikumpulkan oleh dosen? Sebenarnya kami temenan. Oke. Dari dosen tuh nyaranin untuk tiga dari matematika, terus cari 2 lagi dari jurusan lain. Ya. Kenapa matematika kok milihnya wayang? Nah, mungkin dia dulu cerita dulu ya, boleh. Kalau dari kami tuh sebelumnya tuh sudah riset kan, Wak. Sudah riset terus dapat data-data dari internet. Ternyata peminat wayang kulit tuh bisa dibilang tuh kecil persentasenya. Jadi kami dari situ kami mulai tertarik. Terus kami juga tanya-tanya ke teman, tahu nggak kalau di Palembang tuh ada loh wayang kulit kayak gitu kan. Ternyata masih banyak juga yang belum tahu kayak gitu. Jadi dari situlah kami tuh kenapa nggak buat ini ya, cara pengenalan yang baru supaya lebih menarik kayak gitu. Jadi kami buatlah Wayang First. Wayang First. Dan ini masuk dalam lomba ya? Kami ikut di PKM bagian VGK. Apa tuh?
VGK itu video gagasan konstruktif tadi. PKM-nya sendiri dari Dari Kemendikti-Saintek. oh, jadi ada program tahunan. Iya, Ya. Dan berapa tim kemarin daftar katanya kabarnya? Kalau yang dari Unsri itu Unsur sendiri berapa orang? Ada lebih dari 10? 10 lebih Kak kayaknya. Yang diterima 1. Kalau yang diterima itu ada 8 dari Unsri. Hmm. Kalau yang nasional itu kalau nggak salah 33 ribuan proposal yang masuk, yang lolos itu sekitar 1000-an. Wih keren. Dan 1.300. itu diekstrak lagi nanti ya? Iya. Dipilih lagi mungkin 10 atau 20 video ya. Ini akan dibentuk video bukan aplikasi gitu kan? Bukan ya? Kalau Mungkin dari PGK ini ya mungkin Arya bisa ceritain. Ya ini yang otak-otaknya nih. Iya otak-otak Kalau- pempek. Oh Kalau iya tak? untuk Otak. Kalau untuk Oh, iya. outputnya nanti itu dalam bentuk video, Pak. Bentuknya video. Videonya itu berapa durasinya tuh ya? Kalau video kita kemarin itu sekitar 4 menitan untuk hasil jadinya. Oh itu sampel kan ya? Iya. Nanti dalam video itu apa aja isinya ya? Kalau itu mungkin Jenny lebih Nah ya nih boleh ide kreatifnya ya. Iya, aku bagian yang bikin videonya, Wak. Jadi di video kami itu kami ngangkat isu. Ini kan kami tokohnya ada dua, Riko sama ayahnya. Nah di sini kami ngangkat isu, kelihatan kalau generasi tua sama generasi muda itu beda gitu apa minatnya. Si ayahnya itu nonton budaya kita, budaya wayang, sedangkan si Riko lebih milih buat nonton konser K-pop. Kan sekarang emang lagi marak-maraknya ya di situ. Jadi kami ngangkat isu itu, terus si Riko lagi nonton tuh, terus dia nonton YouTube, tiba-tiba masuk iklan kami, iklan Wayang First kami. Terus dia tertarik mau coba, akhirnya dia pakai alat VR. Terus dia nyobain VR untuk ikut Wayang First. Ternyata terus dia tertarik tuh, loh bisa ya ternyata wayang, biasanya kan wayang tradisional banget ya kayak gitu. Terus Ntar itu nanti pakai apa? Mau VR, VR itu kan pakai 3D ya? iya pakai 3D. Oke. Nah makanya si Riko, wah katanya di Wayang First ini ada 3 fasilitas tuh, ada museum, ada kelas, Ada ada pilihannya. pertunjukan. Iya di kelas dia bisa belajar itu mainin wayang. Virtual juga. Iya pakai VR. Terus kalau pertunjukan dia bisa nonton pertunjukan wayang. Nah bedanya kalau di Wayang First kami kan kalau di dunia nyata kan pakai bahasa, terus kadang kita kan nggak ngerti ya, apalagi kayak kalau dari Pulau Jawa. Kalau dari Pulau Jawa tuh kita pasti nggak ngerti lah bahasanya Bahasa kan. Jawa Iya. ya. Nah kalau di Wayang First itu ada subtitlenya, nanti dia bisa Pilihan. pilih. Iya ada pilihan gitu. Termasuk bahasa Indonesia. Iya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris kalau kami bikinnya gitu. Udah sih kalau itu. Itu. Jadi ada yang menariknya tadi ada yang belajar wayang Iya. pakai virtual. Iya. Nanti ada instrukturnya sih. Ada dalangnya ya. Oh, Silakan dia. gimana dia atau mungkin Gladys Iya ya? bisa Gladys Ya. bisa. Kalau di Wayang First nih lebih kayak dalangnya itu dalang asli Pak. Jadi jadi kayak Ya gak apa-apa yang manggil Pak ya. Kayaknya ribet manggil Pak ya. nah jadi di kami nih dalangnya itu memang dalang asli yang udah direkam. Jadi tanpa pakai AI atau pakai apa, jadi nggak ngilangin asli dari budaya itu. Ceritanya juga sesuai dengan cerita wayang asli. Tapi bagaimana mereka bisa berkomunikasi belajar apa hanya menonton saja nggak bisa berinteraksi kayak AI Bisa, gitu. karena kami pakai teknologi natural language processing tadi, jadi bahasanya itu bisa disesuaikan dengan pilihan dari penggunanya, misal mau bahasa Palembang, bahasa Indonesia gitu Pak. Jadi misalnya ceritanya bahasa Jawa, nanti subtitlenya disesuaikan dengan pilihan pengguna itu Pak. Oke. Nah, itu keunggulan dari kami, dari Wayang First. Oke, itu keren tuh. Jadi siapapun bisa nontonnya bisa ngerti kalau ke bahasa Inggris juga ada ya. Ya, itu Pak Ya. tujuannya. Oke, Arya mau nambahin kayaknya dari dari segi ide. Ini sama sih, Pak. Oh, iya. Sama yang dari- Arya ini masuk dalam ide kayak desain ya, Ya, Iya, lebih iya, ke desain museum. karena arsitektur ya. Iya. Oke, dan wayangnya sendiri ngambil pakem mana? Atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Iya. Dan kalian ngambil tokonya banyak ya? Banyak Pak. Banyak. Itu berapa bulan sih persiapannya?
Kalau persiapan itu dari awal tahun. Kalau dari pengumuman lolos pendanaan itu di sekitar bulan Juli. Jadi Ini danain. Iya, didanain Pak. Oh, kayak dana Indosiana gitu ya. Iya, dari Ada Belmawanya. kebudayaan. Ya, dari Belmawa. Jadi Iya. yang lolos itu dapat dana. Kalau boleh tahu berapa biaya? Atau memang dirahasiakan dulu? Bermacam-macam Pak. Oh, bermacam-macam. Sesuai dengan proposal. Iya, Sesuai sama proposal. Tidak dipukul rata ya. Enggak dipukul rata, bermacam-macam. Dan cukup itu untuk melaksanakan proyek atau ada tambahan dari dana sendiri? Ada tambahan dari unsrinya sendiri. Jadi digabung jadi satu Pak. Oke. Ini kan ada dosen pembimbing ya. Kebetulan lagi berhalangan hadir. Kapan-kapan nanti kita undang dosen ya ngobrol ya. Ini keren anak muda ngomongi wayang. Terus dosen pembimbingnya juga intensnya ke wayang juga ya. Atau jurusan apa dosennya? Matematika. Matematika juga. Tapi mendampingi dengan dekat ya gitu kan ya. Ya. Apa saja dimasukkan dosen biasanya? masukan dari dosen itu kalau dari penyusunan proposal itu banyak sih jadi dari perbaikan latar belakang kayak gitu, terus banyak dibimbing juga dari kaminya dari pembuatan video, terus kasih masukan saran juga ini bagusnya kayak gini gitu. Ya. Selama kalian 3 bulan ini baru kali ini ngobrol dengan media-media ini sudah pernah? Belum sih, baru di sini. Oh sini ya. Nah jadi ini memang butuh diekspos ya, karena ada hubungan dengan seni tradisi budaya kan. Dan nanti kalau sudah selesai kemana bisa nih kita mau lihat gitu? Kalau masyarakat pengen coba, ada promonya. Karena ini baru gagasan, jadi belum bisa diakses. Tapi kalau misalnya nanti harapannya sih Dummy bisa. ya bentuk gagasannya? Apa? Dummy kecil ya? Atau cuman gagasan ide aja? Gagasan ide. Video Gagasan ide yang disampaikan melalui video. Nah, kemudian harapannya sih bisa terrealisasikan oleh pemerintah kayak gitu. Oke. Selama 4 menit yang video dibuat itu kan hanya untuk promo, bukan bentuk sudah jadi bukan. Bukan. Jadi lebih ke promo dan pengenalan program. Kayak video iklan lah ya. Ya pernah saya lihat di media sosialnya tuh, ternyata ya video iklan itu bukan sudah jadi kayaknya ada bapak sama anak cerita, akhirnya bisa kita lihat untuk awal pembukaan dari video yang dilihat di virtual tadi. Dan nanti kedepannya akan menjadi proyek selanjutnya ada ya? Mungkin Insya Allah. atau dari tapi kalau skripsi udah cocok ya matematika ya. Arsitek ya. Iya mungkin ya. Ya di kerjasama dengan teman-teman digital ya. Ya. Ini kan 30-an ribu ya yang ikut. Terus unsri lumayan banyak juga tadi. Terus wayang yang dipilih narasumbernya siapa aja nih biasanya untuk data riset tadi, by riset Pak Nopri. Terus juga yang dari Jawa, yang Jawa ada sudah? belum sih. Atau butuh data baru lagi? Kalau kami riset-riset dari internet sih. Oh, browsing ya. Ya. Sampai sejauh mana sih masyarakat atau generasi muda ini yang tahu dengan wayang atau tidak tahu dengan wayang menurut kalian sendiri? dari riset data kemarin. Mungkin dari data kalian. Kalau dari data yang kami pakai itu Kebanyakan. 2024 itu dari BPS itu cuman 8, sekian persen Yang gitu. tahu. Yang hobi. Peminat, yang Iya. hobi. Anak muda 8, itu. Lumayan juga ya, tapi kalau bisa sampai 50 ya. Kalau bisa. Kalau jadi mungkin nambahin dari data sendiri, kawan-kawan sekitar lah mungkin tanya-tanya. Oh, kebetulan kan Jenny juga megang Instagram yang firstnya. Ada kok yang berminat sebenarnya sama wayang itu. Tapi emang dari kami juga bikin konten kemarin kan nanya-nanya sama teman-teman kayak kalian tahu nggak sih wayang itu? Kalian taunya wayang itu dari mana sih gitu? Nah kebanyakan yang jawabnya dari Jawa emang sih kayak terkenalnya emang wayang tuh dari Jawa ya Wak ya. Jadi terus pas kami bilang kalian percaya nggak kalau wayang itu ternyata tuh dari seluruh Indonesia loh, di Palembang sendiri malah ada wayang loh. Mereka kaget gitu Wak. Jadi emang bener-bener pengetahuan mereka mengenai wayang juga masih rendah, kayak gagra minatnya juga.
kayaknya juga mereka lebih tertarik ke yang lain lah ya Kayak kayaknya. K-pop Iya, tadi. K-pop tadi. Oke, untuk kalian sendiri mungkin pernah nonton wayang? Untuk ya. kalau dari Gladys sendiri, kalau yang secara offline itu belum pernah Pak. Iya, tapi mau. Wayang Palembang pun belum pernah? Belum. Oh, Paling kemarin pernah di YouTube deh sih. kemarin ada nampilan kami main juga di Taman Budaya. Udah terdengar ya? Setelah bulan Agustus. Iya, setelah bulan Agustus. Iya. Oh, bukan sebelum ya? Oke, ya. Mungkin kalau ada lagi mungkin ada mau ya nonton. Mau. Karena di daerah ini kan sering ada wayang juga sih. Sampai pagi loh. Oh iya. Kerennya itu. Jadi berinteraksi dengan masyarakat yang hobi wayang juga biasanya. Nah, dengan adanya ini nih program ini nanti kan ada banyak mahasiswa yang tahu ya dengan kegiatan ini. Dan di IG sendiri sudah berapa followernya, udah banyak ya? Hampir 800. Ya, hampir 800. Dan itu tanggapan mereka gimana? Mereka mendukung Pak wayang versi ini karena kan wayang tuh susah diakses kalau nggak di Jawa. Kayak di Jawa tuh memang udah kental di sana, kayak di Palembang aja beberapa bulan sekali kan Pak, nggak yang harus tiap hari. Jadi mereka tuh ngaksesnya dari YouTube. Di YouTube juga jarang sekarang kan. Oke, kalau itu kita break dulu pendengar ya. Ini menarik karena anak-anak muda yang ya bergangan ingin mengangkat budayanya sendiri, melebihi dari budaya luar ya. Dan yang disasar adalah anak-anak muda yang mungkin sudah mulai terkontaminasi dengan budaya luar. Ya. Oke, kalau itu kita bakal balik lagi di obrolan komunitas ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Sepanjang jalan Tanjung Rajo, kiri kanan bungo elok niat, pinangan ciri lauknya terkenal di mano-mano, masak-masin pedas manis bak melihat budak gadis, songket solam kamasan, kelempang pangang oleh-olehnya, padi rena bau motalang, dagang rumah lagawenyo, late kato caramnya segugu, tak terasa gawe jadi rengan, lengak-lengok baso beragama, bak gemulan gadis Jinonia. Diiling lempangnya selayo, ikan ulu rambang tuang dalam, di sepanjang jalan Tanjung Rajo,
Undangan ciri lauknya terkenal di mano-mano. Masa-masin pedas manis bak melihat budak gadis. Songket solam kamasan kelempang panggang oleh-olehnya. Padirena bau motalang dagang rumah lagawenyo. Late kato caramnya segugu, tak terasa gawe jadi rengan. Lenga-lengo baso beragama bak gemulai gadis Indonesia. Lenga-lengo baso beragama bak gemulai gadis Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ada tetanggoku tinggalnya di seberang jalan, bernama Dahlan dan bernama Ruslan. Tempat tinggalnya tidak berjauhan, cuma dibatasi oleh batang rambutan. Yang bernama Dahlan dah usah berjalan, karena dia sudah pensiunan. Rezeki tambahan buka warung makanan, yang dijualnya pempek dan gorengan. Yang bernama Ruslan harus berjalan, kalau tidak berjalan yang di rumahnya tidak makan. Mobil dirubahnya jadi warung jajanan, jual nasi pinggang di perempatan jalan. Dahlan, oi Dahlan, dah usah berjalan, karena dia sudah pensiunan. Ruslan, oi Ruslan, harus berjalan, kalau perlu balik sampai kemalaman. Memang hidup ini perlu perjuangan, kalau dak itu ketinggalan zaman. Tidak berusaha hidup jadi berantakan, dengan berusaha mudah-mudahan jadi jutawan. Yang bernama Dahlan
dah usah berjalan, karena dia sudah pensiunan. Rezeki tambahan buka warung makanan, yang dijualnya pempek dan gorengan. Yang bernama Ruslan harus berjalan, kalau tidak berjalan yang di rumahnya tidak makan. Mobil dirubahnya jadi warung jajanan, jual nasi pindang di perempatan jalan. Dalam oi dahlan, dah usah berjalan, karena dia sudah pensiunan. Ruslan oi Ruslan, harus berjalan, kalau perlu balik sampai kemalaman. Memang hidup ini perlu perjuangan, kalau dak itu ketinggalan zaman. Tidak berusaha hidup jadi berantakan, dengan berusaha mudah-mudahan jadi jutawan, dengan berusaha mudah-mudahan jadi jutawan. Kita lanjut kembali 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, berbicara mengenai wayang first ya. Bentuknya metaverse yang baru dalam bentuk gagasan yang, dan program kreativitas mahasiswa video gagasan konstruktif ya dari Universitas Sriwijaya. Tadi ada dia dan kawan-kawannya, termasuk ada dia, ada Jenny, Gladys dan Arya ya. Dan kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol bersama keempat narasumber kita. Ya, kalian kan di hari awal kan dibina tuh, terus didampingi oleh dosen. Ya. Selain dosen, nanti cerita juga dosen pembimbing juga yang sekarang ini, sama dosen-dosen lainnya dukung enggak gitu, matematika ya khususnya. Ya silakan. Ibu siapa namanya dosennya? Ibu Anita Desiani SSM. Oke, dia dosen matematika. Iya, betul Pak. Beliau ini dosen matematika dan selama 3 bulan, 2 bulan jalan ya? Dari awal sih, dari proposal sudah dibimbing. Oh, bimbing. Apa saja yang menjadi masukan bagi beliau untuk kalian? Sangat banyak sih Wak, dari mulai penyusunan itu sudah dikasih masukan-masukan, terus ide-ide dikasih, kemudian saat penyusunan proposal juga kami benar-benar dibimbing dalam penyusunan proposal yang baik gitu gimana. Kemudian waktu pengumuman lolos pendanaan itu juga didukung penuh dengan Bu Anita dan juga dari tim Universitas Sriwijaya. Dari Bu Anita itu kami sering banget Zoom, diskusi, terus nanti konsultasi offline, minta masukan-masukan gimana perbaikannya gitu. Benar-benar dibimbing. Kemudian dari universitas juga didukung penuh dengan adanya Monef. Kami sudah jalan 2 kali Monef, terus benar-benar dikasih tahu ini harus gini, benar-benar dibimbing. Diawasi ya. Diawasi. Ya. Terus dari teman-teman sendiri dukungannya gimana nih, teman-teman sama-sama satu kelas atau jurusan? Ya mungkin kalau dari teman-teman ya, kalau kami nge-share video atau dari konten di media sosial, mereka bantu nge-like, komen gitu, mereka juga dukung penuh. Karena wayang nih kan jarang tadi ya Pak, kayak seperti yang Gladys katain di awal, mereka tuh yang ngedukung, karena wayang tuh mereka jarang nyingok wayang. Kayak mereka kan sekarang lebih kayak drama-drama Korea, nonton Cina, YouTube itu ya, harusnya nontonnya kan tarian atau wayang tadi ya. Masuk ke Ibu Anita tadi, Ibu Anita kami tuh dari tahap awal tahap proposal ya Pak. Nah dari 33 proposal itu, 33.000 proposal itu yang tembus cuma 1.390 kalau di IG tadi. Nah itu kan ada 10 bidang, ada PKM VGK, RE,
PKMK, PKMKC, banyak Pak. Yang bedakan apa itu tentang budaya, makanan atau begitu? Ya, lanjut. Kalau yang membedakan itu luarannya. Jadi ada yang berupa video, ada yang jurnal, ada yang harus nyiptain prototype, ada juga yang harus berupa produk kayak gitu, Pak. Oh, gitu ya. Oke, jadi tambahan mungkin dari program ini project selama berapa bulan ini ya? Apakah ada halangan, rintangan, hambatan? Jadi, lanjut mainnya. setelah pengumuman tadi bulan Juli kan, jadi kami lanjut ke 4 bulan. Jadi proses kami itu selama 4 bulan setelah pengumuman itu ya membuat video, membuat animasi, konten-konten, kayak kami mencari data-data, nyari narasumber, itu selama 4 bulan dari Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, nanti pengumuman ke PIMNAS. Nah, jadi kalau kami sudah lulus di sini lagi, tadi kan sudah lulus sekali. Nanti kalau lulus sekali lagi kami bakal ke Universitas Hasanuddin. Nah, di sana puncak finalnya, Pak. Oh, Ewa. setiap tahun beda-beda tempat. Ya, jadi yang juara 1 umum ya. Juara 1 tahun kemarin di Unpad kalau nggak salah, di Panjajaran. Nah, tahun ini di Universitas Hasanuddin. Dan itu dibatasi nggak timnya satu orang berapa orang itu? Enggak, semuanya. Satu tim. Ya, dosen pembimbing sama kami. Berangkat ke Hasanuddin. Ya, insya Allah. Kalau Nah, satu tim itu memang 5 orang dibatasi. Memang Maksimalnya. maksimal. Jadi bisa kerja sendiri atau 2 orang ya? Iya. Oke. Susah juga tapi Pak. Minimalnya 3, maksimalnya 5. Oh, ada minimal. Ada minimalnya. Maksimal Iya. 5. Nah, ya ini agak repot ikut cewek dan juga matematika beda jurusan ya. Nah, bukan masalah cewek, bukan beda jurusan ya. Oh, gimana sih? Kalau aku sendiri Kan kuliahnya beda-beda tuh kan? Iya. Ya, ngatur sebenarnya sudah pertemuan. teman lama sama Gladys. Oh. Jadi diajak karena mendukung juga kan programnya butuh dari arsitektur, jadi bersedia untuk ikut, Pak. Oke. Dalam bentuk apa gak dukungannya? Ya, selain gambar tadi. Sketsa atau apa? Ya, kalau dari aku sendiri ke konsep museumnya, fasilitasnya, sama editing videonya. Oke, editing videonya. Ini satu lagi yang baru datang nih, siapa nih? Iya, Bagas. Bagas ya, nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya. Iya. Nah, yang paling sulit ngumpul sama mereka ini apa? Yang paling sulit ngumpul waktu atau Jadwal kuliah. Jadwalnya sih. Soalnya kan beda fakultas, jadi jam kuliahnya tuh agak susah. Ini tiga-tiganya satu kelas kan? Satu kelas. Jadi nggak ada masalah kalau ketemu. Iya. Ya. Dan satu lagi ini dari Layo nih. Siapa namanya? Bagas ya? Bagas. Ya, selamat datang Bagas yang langsung kasih mic ke Bagas. Bagas jurusannya beda? Beda, Pak. Iya, tarik napas juga sih. Kendaraan pribadi dari Layo ke sini? Naik kendaraan pribadi? Naik kendaraan. Iya, bermotor. Oh ya, hati-hati Be. Ya, silakan deketin mic-nya dah. Ngobrol-ngobrol ya. Ngomongnya di Gas, ini kan oke. Bagas arsitektur juga? Tidak, Pak. Ini prodi pendidikan sejarah, Pak. Oh, sejarah. Nah, kenapa tertarik ikut tim ini? Atau memang diajak? Diajak. Tapi lama-lama tahu kan bahwa ini mau berbicara tentang wayang. Iya, Pak. Dan apa tugas Bagas di tim ini? Tugas Bagas di PKM ini sebagai mencari tentang sejarah wayang, Pak. Di mana ini secara tidak langsung Bagas kemarin kan tanya di teman-teman kan agak kurang tahu tentang wayang, terutama wayang Palembang, Pak. Di mana wayang Palembang ini sudah jarang orang ketahui bahwasanya ada wayang Palembang. Iya, Pak. Kalau Bagas sendiri pernah lihat wayang Palembang? Belum. Nah, ini masalahnya. Belum. Oh, 55 belum? Oke, tapi lihat di YouTube. Iya. Tapi sudah tahu bentuk wayang-wayangnya dari dicontohkan Pak Nopri. Sudah ke dalang yang asli, karena kan Pak Nopri lagi pembelajaran juga. Pernah tahu tempatnya? Ini di Tangga Buntung, Pak. Iya, pernah mampir sana sekali-sekali. Belum, Oke, tapi lain kali dari dosen. Ya, lain kali ke sana ya. Iya, Pak. Apalagi hari Sabtu atau hari Kamis latihan itu. Oh, itu setiap minggu, Pak? Iya, kadang kan setiap 2 minggu atau seminggu sekali gitu. Jadi mereka ada kegiatan agenda. Apalagi kalau ada penampilan pentas seluruh tim gitu, mereka latihan gitu. Oke, Bagas sendiri tinggal di Layo. Wong asli mana? Wong asli Oki, Pak. Oki ya. Oki. Dan tidak ada darah Jawa?
Tidak ada. Oke. Dan ini pastinya memang pengen bahwa memang wayang itu naik ke generasi muda lah, biar kenal ya. Permasalahan di lapangan apa yang bisa ditemukan, Gas? Selain pendataan mungkin? Pendataan. Itu wayang-wayangnya? Atau memang pembuatan filmnya, dokumenternya? Kalau dokumenter, ini kan buat kayak 4 menit ya? Iya, drama dulu drama. baru animasi. Itu animasi kapan? Belum? Udah jadi. Udah jadi. Iya, Nah, yang 4 menit tuh drama sama animasi. iya, Pak. yang paling susah itu dengan drama atau animasi? Ikut mereka nih. drama sih Pak. Karena soalnya dia pemeran utamanya Itulah juga. makanya. Drama sih, Saya lihat video kan bagus. dia pemeran utamanya. Iya. Tidak ada ini ya, apa namanya, memang pernah ikut rekaman atau apa bentuknya? Belum Pak. Shooting. Belum. Oh, tantangan juga ya. 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 Untuk peran pembantunya itu dari Teater Gabi, Pak. Teater Gabi. Yang bapaknya. Iya. Iya, itu dari anak teater. Kalian ngajarin kami juga. Coba bapaknya Pak Dola juga ya. Iya harusnya kemarin. Dan berapa hari prosesnya? Kami kemarin syutingnya 2 hari. 2 hari di Iya. kampus. Enggak di Palembang. Di rumahnya Gladys. Oh Di gitu. rumah, latarnya kan di rumah. Pak. Iya benar-benar. Oke, untuk yang akan disampaikan itu poin-poinnya apa aja dalam 4 menit itu? Ini kan belum dibongkar ya satu-satu. Dari pengenalan tadi ada simulasi konflik antara orang tua sama yang generasi muda. Apa aja? Dari 4 menit itu poin-poin kami sebenarnya ada 3 ya. Pertama tuh ada opening, ada permasalahan sama closing. Di opening itu yang tadi yang kami ituin apa? Yang kami angkat konflik yang perbedaan minat antara generasi tua dan generasi muda. Kemudian di konflik itu tercipta karena si Bagas itu si Riko itu mau nonton konser, sedangkan ayahnya kayak kenapa kamu nggak coba belajarin budaya kita dulu sih daripada budaya luar gitu kan. Nah jadi si Riko kesel kayak apa sih, kenapa harus wayang kulit, soalnya wayang kulit tuh ngebosenin lama gitu kan pertunjukannya, jadi dia marah gitu loh. Kemudian baru masuk ke dalam bukan konflik. Aplikasi tadi. Apa yang setelah resolusinya masuk ke resolusinya yang dia ketemu sama wayang first tadi, itu intinya sih Wak. Oke. Dan itu dalam satu frame atau berbeda waktu? Di satu hari kejadian waktu yang debat sama orang tua atau beda? Iya, dalam 1 hari. Dalam ceritanya ada 1 hari. Oke, dia nambahin dia konsepnya. Iya, kalau untuk kelanjutannya itu dari yang konflik tadi lanjut ke gagasan. Nah, di gagasan itu kami jelasin wayang first itu apa. Terus di dalam wayang first itu ada 3 fasilitas kan, kayak yang disebutin sebelumnya, ada yang museum, pertunjukan, kelas. Nah, itu bisa diakses. Nah, juga menjawab dari permasalahan yang ada, misal kayak penggunaan bahasa daerah, kami ngasih solusi berupa penerjemah otomatis. Nah, terus dari durasi, kalau wayang first kan bisa diakses lagi. Nah, itu dari menjawab durasi tadi. Kemudian lebih menarik juga. Nah, terus di akhir kami tambahin juga kayak mendukung SDGs, terus juga mendukung Astacita Pak Presiden dan juga Wakil Presiden. Kami jelasin terus harapannya ke depannya itu mau gimana gitu, Wak. Okay. Tapi ini baru gagasan ya, dan semoga jadi apa yang kalian harapkan ya. Amin. Oke. Karena Bagas baru datang, karena kita banyak ngobrol dengan yang empat-empatnya. Gas, berapa persen kira-kira program ini ngena ke masyarakat? Program ini ngena ke Iya, misalkan berapa banyak lah kira-kira harapannya kan nanti? Karena program ini lebih ke menurut Bagas lebih ke Gen Z Pak ya. Nah mungkin itu berdampak 40% Pak. Kemungkinan 40-50 Pak. Yang tahu dengan aplikasi itu ya? Dengan tahu aplikasi itu Pak. Tapi ini kan belum jadi aplikasinya kan? Belum Pak. Dan dari media sosial sendiri? Dari media sosial pribadinya Bagas diangkat gak tuh?
untuk dikenal ke anak muda. Karena kan media sosialnya Dewi kan ada kan. Kalian kan pasti kan bisa pribadi kan juga ikut mengenalkan wayang pers ini, metaverse ini ya. Ikut bantu Pak. Ada yang komen di snap atau di itu? Ada Pak. Ada Pak. Ya. Ada yang like juga? Ada. Nah itu jadi itu yang bisa barometer untuk kemajuan apa yang sudah diharapkan tadi. Oke, tambahan harapan mungkin ada satu-satu dari dia sendiri mengenai apa yang kegiatan yang sudah dilaksanakan ini. Harapannya dapat lolos ke tahap berikutnya, bisa ke Unhas, terus juga harapannya dari main ke Makassar ya. Dari wayang pers ini lebih banyak dapat dukungan lagi, bisa terrealisasikan oleh pemerintah begitu Pak. Dan bisa dapat juara 1 lah nanti di Makassar. Selanjutnya dari Jen. Dari Gladys aja, Gladys ya. Gladys aja dulu. Ya, Gladys. Kalau dari Gladys mungkin bukan jadi gagasan aja wayang pers ini bisa terrealisasikan di sekarang. Jadi media baru untuk mengakses wayang kulit, bukan secara offline saja. Tapi kan wayang pers ini cuma untuk pengenalan ya Pak, bukan untuk menggantikan edukasi ya pengenalan wayang kulit ke generasi muda. Jadi generasi muda tuh nggak kosong-kosong banget tentang wayang kulit. Jadi mereka tuh tahu gitu. Mungkin itu Pak dari Gladys. Oke, kalau dari Jenny, semoga anak muda sekarang dengan semisal wayang pers terrealisasikan, amin, bisa lebih mengenal wayang kulit, terus tertarik gitu buat nonton. Jadi ya setelah mengenal di wayang pers, wayang kulit itu gimana, terus belajar, jadi mereka lebih tertarik gitu buat nonton pagelaran wayangnya secara langsung. Kalau kalian menjelaskan mungkin tertarik lah. Asal tadi ya datanya lengkap, apa yang disampaikan bisa kena ke sesama, kan kalau sama-sama seumuran kan cepet gitu ya. Kalau ada orang yang tahu pasti lama. Arya Nawaya. Kalau harapan dari kami sendiri sih yang pasti banyak respon positif dari video sama yang banyak yang kami upload itu Pak. Dan gagasan wayang pers ini juga bisa terkenal di Indonesia. Oke, dan bisa juara ada ya, Bagas ya. Main ke Makassar. Itu berapa 10 besar ya? Berapa yang berangkat ke Sulawesi? Ke Unhas? Berapa ya? Katanya kemarin tuh kan ini kami yang lolos 1000-an kan. Nah, terus diseleksi lagi katanya diambil berapa persen sih? Kayak kira-kira kayaknya 50-an, masih 50-an tim dari keseluruhan diambil. Sedikit ya dari 1000. Dan tapi itu kan dinilai secara ini ya Pak, akurasi ya. Iya. Oke. Dan aku dulu lupa nih nanya, ada nggak yang menyamai dengan program kalian nih, yang berhubungan dengan kearifan lokal sama warisan budaya nih? Dari lombanya ya? Iya. Kalau dari lombanya kemarin ada sih satu, tapi wayang sinema. Iya wayang sinema tapi beda itu. Beda bidang. Kami kan mereka bidang ya. PGK, kan prototype. Ya. Kalau mereka KC ya, prototype berarti mereka nanti. Gitu. Ya, jadi wayang bentuknya video. Sinema gitu. Oke lah kalau gitu, terima kasih ya, dan semoga apa yang diharapkan bisa terkabul ya. Dan walaupun ini baru gagasan dan nanti mungkin ada yang mendanai lagi untuk menjadi aplikasi yang bisa dipakai virtual tadi. Ya, ditonton dan juga menjadi pilihan edukasi untuk generasi muda. Dan Bagas sudah jauh-jauh dari Layo ya. Walaupun sebentar kita sudah turut mendukung apa yang kalian cita-citakan ya. Ya, semoga ini akan ada kembali lagi kalau misalnya datang lagi ke R4 kalian timnya menang. Bercerita tentang pengalaman sana kan, pengalaman bertemu dengan banyak orang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Iya, salam terdosen ya. Iya. Dan dulu Galo-Galo sudah ngobrol-ngobrol bersama 5 mahasiswa-mahasiswi dari Unsri yang membahas mengenai wayang pers ya. Di mana ini ada hubungan dengan metaverse-nya dan juga gagasan mereka untuk membawa wayang ke dunia edukasi dalam bentuk digital dan juga yang tontonan nantinya ada aplikasi-aplikasi permainan juga sehingga Paca mengenal ke wayang, khususnya wayang kulit ya,
ke generasi muda Medan. Dan saya pamit undur diri. Setelah ini ada program Sriwijaya Siang bersama rekan lainnya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.